Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti untuk menuju kepada surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-102. Betul ya? Ya, silakan dibuka. Al-An'am ayat yang ke-102. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu hu, panjang dianya karena wo-nya waqaf menjadi sukun. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in
فاعبدوه لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Huruf to-nya latif, po. Latif, bukan latif tapi latif, po. Wa huwal latiful khabir. Ya, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullah, itulah Allah, atau demikian itulah Allah. Allah yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Allah juga wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah dengan setiap sesuatu mengetahui. Maka ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikumullah, demikian itulah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Rabb kalian. Rabb kalian yang la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Yang tidak ada ilah maksudnya apa? La ma'buda bihaqqin, yang tidak ada ilah yang disembah dengan benar, illahu, kecuali Dia Allah. Jadi kata-kata ilah al-ma'bud bihaqqin. Makanya kata-kata la ilaha ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illahu, kecuali Dia Allah. Siapa Allah? Khaliqu kulli syai'. Jadi menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat Allah. Allah itu khaliqu, pencipta, kulli syai', setiap sesuatu. Oleh karena itulah fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia atau beribadahlah kepadanya. Jadi beribadahlah kepadanya, sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in
wakil. Dan dia Allah atas setiap sesuatu wakil. Dia tempat pemelihara segala sesuatu. Al-wakil, Allah yang memelihara segala sesuatu. Dialah Allah yang maha pemelihara ala kulli syai'. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Ay la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh al-absar, penglihatan. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Jadi dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata kita. Di dunia ini kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicapai dengan penglihatan mata kita. Tapi dia, sedangkan dianya itu Allah, wa huwa, dia Allah dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan. Apa saja akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal latiful khabir. Dan dialah Allah Al-Latif yang maha halus, Al-Khabir yang maha mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang dzalikumullahu rabbukum. Dialah Allah yang Allah itu Rabb kalian. Allah yang menciptakan setiap sesuatu, yang tidak memiliki anak, wala sahibah, dan juga tidak memiliki istri. Dan Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illahu kecuali Dia. Allah khaliqu kulli syai'in. Pencipta setiap sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Beribadalah kepadanya. Fa'buduhu wahdah, maksudnya beribadahlah, sembahlah Dia saja. Karena setelah disebutkan la ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fa'buduhu, maka sembahlah Dia saja. Jangan menyembah kepada selainnya. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada selain Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keesaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keesaannya annahu la ilaha illahu. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Artinya kalau kita menyembah hanya kepadanya saja, jangan kepada yang lainnya. Wa annahu la waladun lahu. Karena sesungguhnya Allah tidak punya anak dan tidak punya bapak dan juga tidak punya istri. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada bandingannya dan tidak ada taranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak ada yang tandingannya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang taranya. Tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang sepertinya, tidak ada yang bisa menyamainya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Karena Dia adalah pemelihara segala sesuatu, al-wakil, pemelihara. Ketika kita mewakilkan, kan ada istilah mewakilkan, artinya kita serahkan urusannya kepada Dia agar Dia menjaga urusan kita. Maka al-wakil Allah Subhanahu wa taala tempat di mana kita mewakilkan diri kita, karena Allah yang memelihara kita. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Maksudnya apa? Allah Al-Wakil hafizun wa raqibun yudabbiru kullama siwahu. Allah Subhanahu wa taala hafiz, yang menjaga kita.
Siapa yang menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi tidur, binatang-binatang akan menggerayangi kita. Apakah semut-semut atau kutu-kutu masuk ke dalam hidung kita, ke dalam apa? Lubang telinga kita, masuk ke mulut kita, apalagi ada orang yang tidurnya nganga, ada gak? Masuk nyamuk dan sebagainya. Tapi karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjaga dari hal-hal yang membuat kita apa? Menderita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, Hafidz, wa Raqibun. Allah Subhanahu wa taala yang memonitor kita. Jadi walaupun nggak ada CCTV, Allah Subhanahu wa taala akan selalu tahu. Kenapa? Allah senantiasa muraqabah, memantau kita dalam setiap waktu. Tidak terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah apa? Raqib. Yudabbiru kullas ma siwahu. Dan Allah mengurus setiap apa saja selainnya. Semua alam ini yang mengurus siapa? Yang mengatur, yang mengurus Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit saja rezeki kita apa? Rezeki kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak dapat apa-apaan. Semuanya yang mendapatkan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada yang makhluk yang melata, tidak ada makhluk yang melata. Kita termasuk dabbah, makhluk hidup. Dabbah itu apa? Tidak ada makhluk yang melata yang hidup di permukaan bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hidup yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita memberikan rezeki? Justru kita mohon agar bisa mendapatkan rezeki, bukan memberi rezeki. Bayangkan, di lautan dengan berbagai macam jenis ikan-ikanan, ya, dari spesiesnya, ya, itu semuanya mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Di laut itu, berapa miliar binatang di laut. Dari binatang-binatang ikan yang gede-gede, kakap, paus, ikan hiu, atau ikan-ikan teri yang kecil-kecil, semuanya dapat rezeki di lautan. Sehingga mereka bisa hidup. Di udara, burung dengan berbagai macam jenisnya, ya, itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di daratan, baik manusia maupun binatang, semuanya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ditentukan takaran rezekinya oleh Allah SWT. Apa? Udah ditentukan takaran rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakla'uhum bil laili wan nahar. Dan Allah jaga mereka siang dan malam, atau malam dan siang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ada beberapa pendapat ulama tentang kalimat la tudrikuhul absar. Dia tidak dicapai oleh penglihatan mata. Ada beberapa pendapat ulama tentang apa hal ini. Yang pertama adalah la tudrikuhu fid dunya. Ya. La tudrikuhu fid dunya. Yang pertama adalah Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata di dunia. Jadi la tudrikuhu fid dunya. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan di dunia. Jadi di dunia ini manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah berkeinginan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, Rabbi arini, ya Allah perlihatkan pada saya. Jadi agar saya bisa melihat engkau ya Allah. Kata Allah, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat saya di dunia. Oleh karena itu lihat kepada bukit. Kalau bukit tersebut diam saja, maka engkau bisa melihat saya. Ternyata ketika bukit itu hancur, maka Nabi Musa pun tersungkur, pingsan. Ketika di bukit Sinai. Wa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah. Apabila bukit tersebut tetap enggak hancur, fasawfa tarani, maka engkau akan melihat saya. Nah, ketika Allah menampakkan dirinya, hancur semuanya. Nabi Musa pun tersungkur, pingsan. Enggak kuat. Mata manusia enggak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tidak bisa dicapai penglihatan kita di dunia pada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia. Nabi Ibrahim hanya bisa melihat bagaimana Allah SWT menciptakan sesuatu. Burung yang dicincang-cincang dengan berbagai macam jenis burung, kemudian setelah dicincang-cincang ditaruh beberapa tempat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bagaimana burung tersebut hidup kembali. Jadi dia bisa melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat tarahu fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian bisa melihat engkau bisa melihatnya di akhirat. Jadi kita bisa melihat Allah nanti di akhirat. Ini pendapat pertama. Di dunia seseorang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhirat orang akan bisa melihat Allah. Dan itu yang disebut dengan ru'yatullah. Yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ahsanu, berbuat baik, maksudnya beriman dan beramal soleh. Al-husna, dia akan mendapatkan husna. Apa husna? Surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa yang dimaksud dengan tambahannya? Az-ziyadah, tambahan nikmat surga. Tambahannya adalah, kata para ulama, ru'yatullah. Tambahan nikmat surga apa? Ru'yatullah, melihat Allah. Setiap orang-orang mukmin mereka akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah, dan itu merupakan puncaknya nikmat. Ketika seorang mukmin berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat di surga. Di surga. Sedangkan di dunia tidak bisa. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Masruq dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, di mana Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, man za'ama anna Muhammadan absara rabbahu faqad kadzdzaba. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad itu melihat Rabb-nya di dunia, faqad kadzdzaba, sungguh dia telah berdusta. Jadi barang siapa yang melihat Muhammad, barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad itu melihat Rabb-nya, maka dia sudah berdusta. Maka kalau ada orang yang ngaku bisa bertemu dengan Allah di dunia sekarang, itu orang tukang bohong. Bukan bohong aja, tapi tukang. Kalau disebut tukang karena kerjaannya bohong. Kemudian fa innallaha ta'ala, jadi barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad itu melihat Rabb-nya, faqad kadzdzaba,
maka sungguh dia telah berdusta. Kenapa? Fa innallaha ta'ala qala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidaklah mata mampu untuk memandangnya. Akan tetapi dia Allah mampu untuk melihat kita. Ya. Ini satu dalil yang menjelaskan bahwa di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar itu apa? Di dunia maksudnya. Ada juga yang mengatakan la tudrikuhul absar khusus melihat orang-orang mukmin nanti akan melihat Allah nanti di akhirat maksudnya. Berbeda dengan pendapatnya kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini luar firqah dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah itu apa? Di luar kelompok dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memahami tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala la yara fid dunya wala fil akhirah. Kata orang-orang Mu'tazilah bahwa Allah Subhanahu wa taala la yura fid dunya, tidak bisa dilihat di dunia dan juga tidak bisa dilihat di akhirat. Mereka menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah itu apa? Menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian adapun Alkitab, Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di akhirat, bukan di dunia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin. Pada hari wujuhun, muka-muka pada hari itu nadhirah, berseri-seri, bergembira, bercahaya-cahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah dia memandang. Jadi nanti di akhirat, di surga di sini, kata-kata ini diperuntukkan untuk orang-orang mukmin yang di surga, di mana orang-orang mukmin ketika di surga, ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pertama pakai dhad. Wujuh, muka-muka yauma idzin, pada hari itu nadhirah, berseri-seri, bercahaya, riang gembira mukanya. Enggak ada yang merut. Mukanya itu enggak ada yang cemberut. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka kepada Rabbnya mereka nadhirah, memandang, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti di akhirat, di surga, bagi orang-orang apa? Mukmin. Sedangkan orang-orang kafir di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'ar rabbihim lamahjubun. Kalla innahum, bukan begitu. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, ar-rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari tersebut, hari kiamat, yahjubun, lamahjubun. Lamahjubun apa? Tertutup, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tertutup, mereka tidak bisa apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ayat ini fadalla hadza ala annal mu'minin la yahjubuna anhu tabaraka wa ta'ala. Bahwa orang-orang mukmin, kata Imam Syafi'i dari ayat ini, la yahjubun, tidak tertutup untuk bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jamaah sekalian, di dalam sebuah riwayat ini disebutkan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad tawatarat,
Amma sunnah faqad tawataratil akhbar. Adapun dari sunnah, dari hadis, sungguh hadis-hadis mutawatir menjelaskan dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Anas, dari Juraid, dari Suhaib, dari Bilal dan lain-lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annal mu'minin yarawnallaha fid daril akhirah fil arasati wa fi rawdatil jannat. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat beberapa sahabat dengan hadis riwayatnya mutawatir, annal mu'minin, bahwa orang-orang mukmin yarawnallaha fid daril akhirah, mereka akan bisa melihat Allah di negeri akhirat nanti. Ini hadisnya mutawatir. Fil ursat, pada kelas-kelas, kelompok-kelompok, wa fi rawdatil jannat, dan di taman-taman surga mereka bisa apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu ta'ala minhum. Maka Ibnu Katsir pun mendoakan kita, ja'alanallah, semoga Allah taala minhum, termasuk dari golongan mereka, orang-orang mukmin yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Biminnihi wa karamihi, dengan karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini salah satu yang disebutkan. Kemudian dalam ayat lain, la tudrikuhul absar, tidaklah penglihatan seseorang mampu untuk melihatnya. La tudrikuhul absar ay al-ma'kul, artinya tidak bisa dicerna dengan akal. Jadi kalau dalam hal ini ada hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan akal. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena akal kita kekecilan untuk bisa mencerna hal-hal yang seperti itu. Enggak muat akal kita. Jadi bukan akal kita apa? Itu apa? Enggak bisa. Kenapa? Karena akal kita kekecilan. Enggak muat untuk mencerna hal-hal yang seperti itu. Maka di dalam sebuah pendapat dikatakan la tudrikul absar, tidaklah penglihatan itu mampu untuk melihatnya. Maksudnya apa? Secara rasional, secara akal, nggak bisa. Kemudian ini satu pendapat. Wa qala akharun, pendapat yang lain mengatakan la munafat baina isbatir ru'yah wa nafyil idrak wa akhassu minar ru'yah. Tidaklah menafikan antara penetapan bisa Allah bisa dilihat, wa nafyil idrak, dan tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena ini ingin menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tapi nanti di akhirat. Bukan di dunia. Bukan apa di dunia. Kenapa? Makhluk tidak mampu di dunia ini. Tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhassu minar ru'yah, khususnya untuk melihat. Fa innal idrak la yalzamu min nafil akhassi. Jadi sesungguhnya idrak, ketidakmampuan itu tidak melazimkan bahwa tidak bisa dilihat. Bisa dilihat, cuman bukan di dunia. Tapi apa? Nanti di akhirat. Pendapat yang lain mengatakan al-idrak akhassu minar ru'yah. Jadi mendapatkan untuk bisa melihat itu lebih khusus daripada hanya sekedar melihat saja. Wa huwa al-ihatah, meliputi. Jadi kalau al-idrak itu mencakup. Kalau ru'yah cuma melihat begitu saja. Wa huwa al-ihatah. Sehingga wala yalzamu min adamil ihatah adamur ru'yah. Jadi tidaklah melazimkan, dia tidak bisa apa? Meliputi untuk bisa melihat, lalu dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wala yuhituna bihi ilman. Dan tidaklah mereka
meliputi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Sedangkan pengetahuan Allah SWT maha luas. Di dalam hadis disebutkan la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya. Ini satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La uhsi, tidaklah saya mampu untuk memuji engkau. Jadi engkaunya sini Allah. Saya tidak Usi tidak mampu untuk menghinggakan bagaimana pujian engkau. Sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maksudnya apa? Walaupun kita tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian yang tinggi, bukan berarti kita tidak memuji Allah. Pasti kita memuji Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Jadi, tapi tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Jamaah sekalian, jadi ini beberapa penjelasan tentang la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, di sini Ibnu Jarir menjelaskan dalam beberapa pendapat yang disampaikan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, muka, wujuh itu jamak daripada wajhun. Wajhun itu mufrad, tunggal. Jamaknya apa? Wujuh. Muka-muka yauma idzin pada hari itu nadhirah, berseri-seri, bergembira, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka memandang, melihat. Maka di dalam pendapat ini disebutkan hum yanzuruna ilallah, mereka bisa memandang kepada Allah, la tuhitu absaruhum bihi, tapi penglihatan mereka tidak meliputi, terbatas juga tetap. Pandangan manusia, pandangan makhluk itu terbatas ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa melihat Allah gitu. Cuman terbatas dari sebab apa? Min azamatihi, dari sebab keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Dari sebab keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka memandang kepada Allah, la tuhitu absaruhum, tapi tidak meliputi penglihatan mereka gitu. Terbatas juga walaupun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Min azamatihi, dengan dari sebab keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa basaruhu muhitun bihi, sedangkan penglihatan Allah meliputi, memandang semuanya. Jadi penglihatan manusia terbatas, tapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, meliputi keseluruhannya. Ini maksudnya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, disebutkan dalam hadis di dalam hadis yang berkenaan dengan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, sebagaimana disampaikan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, law annal jinna wal insa wasyayatin wal malaika mundu khuliqu ila an fanau saffu saffan wahidan ma ahatu billahi abadan. Disebutkan kalaulah annal jinna, jin, wal insa, manusia, wasyayatin, dan syaitan, dan malaikat, sejak mereka diciptakan sampai mereka bersap-sap nanti satu sap di akhirat, ketika berjumpa di akhirat, dibariskan, ma ahatu billahi abadan, niscaya mereka tidak meliputi untuk bertemu dengan Allah SWT, tapi Allah tahu mereka gitu. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi di sini ada beberapa. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, hadis yang marfu, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam.
yakhfadul qista wa yarfa'uhu. Yarfa'u ilaihi amalan nahari qabla al-laili wa amalan laili qabla an-nahar. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Allah apa? Tidak tidur. Itu di dalam ayat kursi kita sering baca. Apa dalam ayat kursi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Allah tidak mengambil sinah. Sinah itu ngantuk. Wala naum. Dan juga tidak mengambil tidur. Artinya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi manusia ngantuk gak? Ngantuk, di masjid aja ngantuk. Lagi dengerin apa? Lagi dengerin khutbah, ngantuk. Ya. Wala naum, Allah tidak tidur. Ya. Kemudian wala yang bagi lahu ayyanam. Dan sepantasnya bagi Allah tidak tidur. Karena Allah Maha apa? Maha kuasa. Allah apa? Maha kuasa. Kemudian wa yarfa'uhu yarfa'u ilaihi amalan nahar. Allah akan angkat. Ya. Wa yurfa di sini Pak, bukan wa yurfa'uhu, dan diangkat amalan siang sebelum datang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalal lail, diangkat amalan malam sebelum datang siang. Hijabuhu an-nur, ditutupi dengan cahaya. Lau kasyafahu, kalau dibuka cahaya tersebut, la ahraqat sabahatu wajhih, niscaya akan terbakar muka-muka. Ya ini apa? Menjelaskan tentang bagaimana apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa juga ketika disebutkan dalam apa? Ayat Al-Qur'an, innallaha qala li Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Musa dengan mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Musa dengan beberapa kalimat. Lamma sa'ala ru'yah, ketika Nabi Musa minta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, innahu la yarani. Hai Musa, sesungguhnya tidak ada yang bisa melihat aku. Hatta illa mata. Ya. Tidak ada yang bisa melihat apa? Aku. Ketika di dunia ini maksudnya. Maka Allah SWT apa? Menyebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya lil jabali, kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur. Artinya apa? Gunung itu nggak mampu untuk menghadirkan Allah di situ. Hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun tersungkur, pingsan. Ini. Ketika apa? Falamma afaqa, ketika Nabi Musa apa? Siuman. Apa siuman itu apa? Sadar ya. Qala, apa kata Nabi Musa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya yang pertama sekali menjadi orang-orang mukmin. Ya. Para nabi dan rasul, mereka adalah awwalul mu'minin, orang-orang yang pertama sekali apa? Beriman. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak bisa Allah SWT dilihat di dunia. Sampai Nabi Musa pun ingin melihat Allah SWT dan bertemu kepada Allah, hancur gunung-gunung. Bahkan Nabi Musa pun apa? Tersungkur, pingsan, nggak sadarkan diri. Kemudian ketika sadar, maka Nabi Musa mengatakan Subhanak, maha suci kau ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya yang pertama sekali menjadi orang-orang yang mukmin. Jadi ini menjelaskan kepada kita sebagai orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nanti di akhirat orang-orang mukmin akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia tidak bisa. Ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak dilihat baik di dunia maupun di akhirat.
Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari hal ini, semakin kita rindu untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat di surga. Tentunya di surga. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.